Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas matematika 3 semester 2 akan menjelaskan tentang materi pengantar peluang yang beranggotakan Fahliza Adisti, Nazwa Rinjani, Silvi Swanda Wahono, Esther Melani, dan Ade Septiara Anissa. Pendahuluan. Misalkan sebuah peristiwa A dapat terjadi sebanyak N kali di antara N peristiwa yang saling eksklusif dan masing-masing terjadi dengan kesempatan yang sama, maka peluang peristiwa A terjadi adalah N kecil per N kapital, dan ditulis dalam notasi PA sama dengan N per N kapital, di mana peluang A lebih besar dari sama dengan 0, dan peluang A lebih kecil dari sama dengan 1. Selanjutnya, kejadian yang saling eksklusif. Kejadian yang saling eksklusif adalah kondisi di mana jika kejadian yang satu sudah terjadi, maka kejadian yang lain tidak mungkin terjadi. Dapat kita tuliskan dengan peluang dua kejadian sembarang, PA atau B sama dengan PA tambah PB, yaitu peluang A ditambah peluang B. Sebagai contoh, jika peluang terambil satu kartu hati pada setumpuk kartu bridge adalah 13/52 dan peluang terambil kartu wajik adalah, maka kita dapat menentukannya dengan peluang terambil kartu hati atau wajik adalah 13/52 ditambah 13/52. Maka hasilnya 26/52 atau sama dengan peluang terambil kartu yang merah. Artinya kalau tidak hati berarti ya wajik yang terambil. Jika yang satu sudah terambil, maka yang lain tidak akan terambil. Selanjutnya, kejadian yang saling inklusif. Kejadian yang saling inklusif adalah kondisi di mana jika kejadian yang satu sudah terjadi, maka kejadian yang lain masih mungkin terjadi. Di mana peluang dua kejadian sembarang sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang kejadian irisan A dan B, yaitu PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Sebagai contoh, jika peluang terambil satu kartu hati pada setumpuk kartu bridge adalah 13/52 dan peluang terambil kartu as adalah, maka kita dapat menjawabnya dengan peluang terambil kartu hati adalah atau as adalah 13/52 ditambah 4/52 dikurang 1/52. Dan hasilnya 16/52. Di sini perhitungan dikurangi 1/52 karena pada pengambilan kartu hati atau as ada kemungkinan terambil kartu hati yang as dengan peluang 1/52, di mana peluang hati as sama dengan peluang hati ditambah peluang as dikurang peluang hati irisan as sama dengan 13/52 ditambah 4/52 dikurang 1/52 sama dengan 16/52. Maka peluang terambil kartu hati atau as adalah 16/52. Kejadian yang saling independen. Kondisi di mana jika kejadian yang satu tidak berhubungan dengan kejadian yang lain. P dalam kurung A gabungan B sama dengan P A kali PB. Contoh, dilakukan pelemparan dua buah dadu. Jika peluang munculnya mata 1 pada dadu pertama adalah 1/6 dan peluang munculnya mata 1 pada dadu kedua adalah 1/6, maka peluang dalam 1 kali pelemparan dua dadu akan muncul mata 1 pada dadu pertama dan mata 1 pada dadu kedua adalah 1/6 kali 1/6
sama dengan 1/36. P dalam kurung A gabungan B sama dengan P, A dan B sama dengan P, A kali PB sama dengan 1/6 kali 1/6 sama dengan 1/36. Jadi, munculnya peluang mata 1 pada dadu pertama dan mata 1 pada dadu kedua adalah 1/36. Kejadian bersyarat. Definisi dari kejadian bersyarat itu adalah sebuah kondisi di mana kejadian yang satu menjadi syarat untuk kejadian berikutnya. Jadi, kejadian kedua terjadi setelah kejadian satu terjadi. Rumus dari kejadian bersyarat adalah P irisan B sama dengan P buka kurung A dikali P peluang B terjadi bila diketahui A terjadi. Langsung saja kita masuk ke contoh, yaitu seorang peserta didik mempunyai peluang lulus pelajaran biologi yang dimana nilainya adalah 0,7. Jika setelah ujian biologi ia mengikuti ujian bahasa Inggris dan peluang lulusnya yang adalah nilainya 0,8. Kemungkinan seorang peserta didik lulus ujian biologi dan bahasa Inggris. Maka diketahui peluang A yang dimana nilai dari peluang lulusnya biologi yang bernilaikan 0,7 dan peluang B terjadi bila diketahui A terjadi yang dimana itu bernilaikan peluang lulus bahasa Inggris setelah ikut ujian biologi nilainya adalah 0,8. Jadi kita masukkan rumus dari kejadian bersyarat itu tadi yang dimana P irisan B sama dengan P buka kurung A dikali P peluang B terjadi bila diketahui A terjadi sama dengan nilai dari P buka kurung A adalah 0,7 dikali nilai dari peluang B terjadi bila diketahui A terjadi adalah 0,8. Jadi hasilnya adalah 0,56. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esther Mailani dengan NIM 0703211024. Di sini saya ingin menjelaskan tentang permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah suatu susunan yang dibentuk oleh keseluruhan atau sebagian dari sekumpulan data. Adapun rumus dari permutasi yaitu NPR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Permutasi R, unsur diambil dari N unsur. Misal, 5 aqua gelas diambil dari 10 aqua gelas dalam kotak. Hitunglah banyak titik contoh dalam ruang contohnya. Yaitu P 10/5 sama dengan 10 faktorial per 5 faktorial sama dengan hasilnya 30.240. Adapun banyaknya permutasi beberapa N unsur yang sama. Misal, NPR dikali P dikali Q sama dengan N faktorial per R faktorial P faktorial Q faktorial. Contohnya, banyaknya susunan dari kata ASKA sama dengan terdapat 5 huruf, 2 huruf A, 2 huruf Z, dan 1 huruf K. Jadi, 5 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial sama dengan 5 dikali 4, dikali 3, dikali 1 per 2 dikali 2 dikali 1 sama dengan 5 dikali 3 dikali 2 dan hasilnya 30. Adapun banyaknya permutasi dan benda yang berbeda yang disusun dalam suatu lingkaran. P siklis sama dengan N kurang 1 faktorial. Permutasi siklis atau melingkar. Misal contohnya, banyaknya permutasi 5 orang yang duduk di bangku yang berbentuk lingkaran adalah, maka 5 kurang 1 faktorial sama dengan 4 dikali 3
dikali 2 dikali 1 dan hasilnya 24. Di sini ada banyaknya permutasi yang berbeda dari N, yang N1 diantaranya berjenis pertama, N2 berjenis kedua, dan NK berjenis ke K. N faktorial per N1 faktorial ditambah N2 faktorial ditambah titik-titik sampai dengan NK faktorial. Misal contohnya, berapa banyak susunan berbeda jika ingin membuat sebuah rangkaian lampu hias untuk kerajinan tangan dari 4 lampu merah, 3 lampu kuning, dan 3 lampu hijau. Misal, 10 faktorial sama dengan 4 faktorial ditambah 3 faktorial ditambah 3 faktorial. Bisa dengan cara 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1 faktorial. Dan hasilnya sama dengan 4200. Yang terakhir adalah kombinasi. Kombinasi adalah urutan R unsur dari N unsur yang tersedia dengan tidak memperhatikan urutannya, dan dirumuskan dengan rumus kombinasi dari unsur N dan R sama dengan unsur N dibagi dengan R unsur dikalikan dengan N dikurang R unsur. Ini sama juga dengan rumus kombinasi sama dengan rumus permutasi dibagi dengan R unsur. Sebagai contoh, dari 4 orang dari kelas A dan 3 orang dari kelas B, hitunglah banyaknya komisi yang terdiri atas 3 orang dari kelas A dan 1 orang dari kelas B yang dapat dibentuk. Penyelesaiannya adalah mencari banyaknya cara memilih 2 orang dari 4 orang dari kelas A, yaitu kombinasi 4 per 2 sama dengan 4 unsur dibagi dengan 2 unsur dikalikan dengan 4 dikurang 2 sama dengan 6. Dan banyaknya cara memilih 1 orang dari 3 orang kelas B adalah kombinasi dari 3 per 1 sama dengan 3 unsur per 1 dikalikan dengan 3 dikurang 1 sama dengan 3. Maka banyaknya komisi yang dapat dibentuk adalah 6 dikali 3 sama dengan 18. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.